Oke sahabat, ini dia plat dan plannya yang rusak sehingga membuat timer Bospom lari dari tepatnya ya, sehingga mesin berasap putih yang tidak normal ya, sehingga membuat mesin cepat panas dan susah dihidupkan ya, dikarenakan plan dan platnya ini rusak ya, dan mesin pun susah dihidupkan dan proses penghidupannya pun panjang ya. Oke, kita akan lakukan pemasangan lagi, dan setelah itu kita jelaskan bagaimana cara pemasangannya ya, seperti biasa untuk mesin 8DC9. Oke, semoga bermanfaat. Oke, saya ini kasih di 13 ya, baru asapnya hilang ya, karena setel Bospom ini kita harus tengok juga asapnya ya, sambil kita setel. Memang kalau dirasa kurang ditambah lagi. Oke, untuk pemula ya, kalau untuk yang senior abaikan saja ya. Ini 8DC sebagai penggerak kapal ya, ini gearboxnya. Oke Mas ya. Oke. Jadi ingat aja seperti itu kan. Ini dia orangnya. Oke, jadi untuk nyetel timer ini kan yang harus kita perhatikan, misalnya di ini dalam housing flywheel ini atau rumahan flywheel ini kan, di sini ini ada petunjuk ya, tapi sudah dibengkokkan ya, ini petunjuk atau tandanya ini kan, pointernya. Di sini kita kasih karena yang di sini ini sudah saya korek-korek di daftar pala clearance-nya. Di situ BTDC-nya ini 14 ya. Jadi untuk nyetelnya kita kasih tanda di sini, kasih tanda, paskan di nomor di sini di 10 tambah 2 garis, karena dalam satu garis ini nilainya 2 ya, dalam satu garis nilainya 2, jadi 10, 11, 12 ya, 12 garis, 10 dengan 2 garis tambah 2 garis ya. Kita paskan, kita luruskan dengan tandanya ini, dengan tanda petunjuknya. Terus yang ini kita paskan kalau memang ini sudah lewat dari ini tanda yang ini. Kalau dia sudah lewat berarti kita kendorin yang buat yang ini ya, yang ini buat yang ini dengan yang ini kita kendorin. Terus kalau misalnya dia agak lewat ke atas, sudah melewati, jadi kita tinggal putar timernya ini, kita tinggal putar kita luruskan yang di tanda di Bospom ini ya. Nah ini macam ini lewat, jadi kita buka yang ini ya kan, bisa kasih tanda di sini, diluruskan di angka 14. Nah, terus kita putar ini timernya, yang ininya lurus dengan ini ya, tapi karena terhubung ini sudah kita start tadi, sudah hidup mesinnya, jadi dia lewat ya, tidak diputar lagi. Oke, jadi misalnya kalau sudah 14 kita tes dan dia masih berasa putih, nah disitulah saatnya kita kasih nahpur ya. Nah artinya kita perlambat, dan kalau pur dipercepat ya. Jadi kalau terlalu banyak dipercepat, sudah saya jelaskan tadi.
Terus kalau terlalu terlambat, dia efeknya kurang tenaga ya, dan berasap putih, dan berasap putih, tenaga kurang. Karena kenapa dia tenaga kurang? Karena pada saat piston sudah jauh turun ke bawah, baru dia tembakkan minyak ya. Istilahnya dia titik mati atas, sudah dia piston ini agak bergerak turun terus, baru dia tembakkan minyak. Artinya sudah lewat dari waktu tepatnya ya. Jadi sehingga pembakaran itu tak sempurna, mengakibatkan berasap putih. Tapi kalau terlalu dipercepat, sudah saya jelaskan tadi, memang tak berasap putih, tapi suara mesin agak lebih kasar juga ya kalau terlalu maju. Jadi makanya saya itu mending saya kasih standar terus ya. Paling saya kasih nakur sedikit aja kalau mesin tua ya, karena gear timingnya ini kadang di sini gear timingnya dia sudah agak-agak aus, jadi dia ada spelengnya atau free sedikit ya, speleng atau free atau ada spasi kan. Jadi disitulah dari spasinya itu kita kasih pur ya, atau kita kasih artinya kita kasih percepat atau perlambat ya. Saya rasa untuk Boskom ini, kawan-kawan yang masih pemula mudah-mudahan cepat paham, dan untuk yang sudah senior diabaikan aja ya. Terus makanya daftar pallet clearance-nya itu tidak boleh kita cat seperti ini ya, karena disitulah semua patokannya. Kalau ini sudah hilang, berarti mekanik atau orang yang datang perbaiki itu meraba-raba ya. Keadaan kita kencangi dulu ini, kencangi terus tes masih berasap, kita geser lagi, pasang lagi, kencangi lagi, kita tes lagi, lewat lagi. Makanya daftar ini penting, tidak boleh dicet ya. Dan karena itu adalah patokan ya, karena setiap mesin beda-beda BTDC-nya ya, fuel injection timing BTDC-nya. Kadang ada yang pakai 8DC, yang pakai 4, kadang ada yang pakai 12, kadang ada yang pakai 14, kadang juga ada yang 18 ya. Jadi tergantung Boskomnya itu sendiri ya. Oke, saya rasa untuk penjelasan masalah timer Boskom atau dalam masalah Boskom oke. Kita lanjut lagi. Untuk yang pemula, yang penutup begini namanya carburetor. Yang ini dinamo casnya atau dinamo ampernya ini namanya alternator ya. Ini outputnya, output yang ke hati ya, untuk pengisiannya ya. Oke, ini governor, ini gasnya ya, itu penyetelan asapnya, ini dia, ini ya. Untuk ejas asap atau setel asap yang itu. Terus ini pipa high pressure maple, terus dia masuk ke delivery pallet holder. Dari bawah delivery pallet holder itu ada lagi delivery pallet, terus spring, terus bawahnya lagi pinion, dan terus di samping pinion ada lagi namanya control rack. Di bawah control rack ini lagi ada namanya spring plunger, dan di dalamnya ada plunger, dan di bawah plunger ini ada lagi namanya spring seat plunger atau dudukan plunger ya. Oke, dan di bawahnya lagi ada namanya tappet ya, atau yang menembakkan memompa minyak ya, atau pistonnya ya. Dan yang di bawahnya lagi ada namanya lobe, atau yang berbentuk begini di camshaftnya itu ya, berbentuk seperti ini. Yang mengetuk-ngetuk tappet seperti ini. Makanya dia yang memompa minyak pas saat
kensa berputar gini ya, itulah yang mengetuk-ngetuk dia kan. Oke, saya rasa untuk penjelasan kali ini oke. Kalau injektornya ini saya kasih tekanan 220 ya, untuk karena KKM-nya minta agar ini ya tidak terlalu boros, tidak terlalu irit juga ya, karena kalau terlalu boros cepat panas juga dan tenaga maksimal. Tapi di saat kita RPM menengah ke atas sudah rata, kadang dia ngayun-ngayun juga ya, jadi kita kasih standar aja ya 220. Oke, kalau 190 memang bagus, tapi yang kita perlu perhatikan sebelum ngetes injektor atau sebelum ngepaskan tekanannya, yang kita periksa dulu adalah bospomnya ya, karena kalau kita kasih tekanan 220 otomatis bahan bakar itu semakin sempit jalan keluarnya ya, jadi bahan bakar semakin tinggi tekanannya ya, tapi bahan bakar yang disemprotkan ini terlalu dekat dari nojol ya. Tapi kalau 190 bahan bakar terlalu banyak ya, terlalu kaya yang keluar ya, jadi sehingga membuat tenaga lebih besar lagi ya. Kalau mencari tenaga boleh, kalau untuk mencari tahan lama kita kasih 220. Oke, saya rasa cukup sekian. Dan ini ini tekanan bautnya kita kasih yang ini 29 kilo yang untuk baut 22, dan untuk yang 18 ini, baut 19 ini kita kasih 18 kilo ya. Oke, engine ball headnya. Oke, salam sukses.